Ini kita anggap lelucon saja karena hiburan yang luar biasa. Selain setelah selesai masak, kompornya harus dimatikan. Kemudian kita wafat anak-anak kita wafat dalam kondisi bergizi. Nah nek iso core iku didake digempur damel genteng mawon. Ini ide-ide yang luar biasa. Artinya kembali bahwa kekuatan kearifan lokal lagi-lagi NU lah yang kemudian mampu menjaga risalah besar yang dibawa oleh ulama-ulama dan guru-guru kita. Hanya saja pemerintah tidak banyak belajar terhadap NU. Sebaliknya, NU terlalu biasa nyamar. Bukan CEO-nya NKRI, tapi NU nyamar jadi orang biasa yang kemudian suka menerima kartu BPJS dan bantuan sosial. Ternyata salah kan itu, bahwa ranting petung mampu mengumpulkan kekuatan dana umat yang juga mampu menjawab kebutuhan umat. Nah dari sinilah Bapak Ibu menjadi satu spirit tersendiri bahwa apa yang telah dipikirkan oleh para pembenci NU sehingga muncul 3 prinsip tadi itu sudah terjawab sudah. NU jangan dikumpulkan, jangan dididik, dan jangan digerakkan. Sehingga perintah selanjutnya adalah kader IPUNI PBNU jangan sampai berhenti kaderisasi dan menjaga tradisi-tradisi keislaman, tentu dalam bimbingan para Bapak Ibu pengurus NU. Soal politik kita harus melek realita, soal sosial, budaya dan lain sebagainya, sampai kemudian industrialisasi, bahwa tidak mungkin kita harus tetap menjaga keklasikan yang ada, tapi kita harus mengikuti perkembangan dunia. Siapa tahu nanti Petung akan menjadi salah satu desa di perkotaan metropolitan di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi artinya kemudian hari ini kita menyiapkan diri untuk sumber daya manusianya agar bisa mengelola sumber daya alamnya, sehingga Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia itu mampu berjalan seiring faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan ideologi Pancasila yang masing-masing sudah sesuai dengan nilai-nilai agama. Jenengan simpulkan piyambak bahwa ternyata Indonesia ini insya Allah semuanya sepakat bahwa tidak akan pernah ada kalau tidak hadirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kalau kemudian kita tarik soko gurunya dari pesantren, dan pesantren soko gurunya adalah dari kiai, para gus dan para santri serta alumninya untuk selalu menjaga faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah. Urutannya sejak para pendirinya, para Bapak Ibu, hadirnya Nahdlatul Ulama selalu menjadi jawaban-jawaban persoalan bukan hanya nasional, tapi ternyata jawaban-jawaban internasional. Terbukti Komite Hijaz. Lahirnya Komite Hijaz karena apa? Karena beredarnya faham-faham Wahabi yang sempat kemudian menginginkan memusnahkan situs-situs tinggalannya Nabi, termasuk makam dan para ulama-ulama yang lainnya, dianggap kafir, dianggap menyesatkan dan sebagainya, sehingga ulama Nusantara kemudian hadir dengan Komite Hijaznya, mampu menyelamatkan situs-situs agama dan ajaran-ajaran apa yang telah ditinggalkan oleh para nabi sampai hari ini. Bahwa para pendiri bangsa kita masuk kelompok ulama Ashabul Kasaf. Tidak mungkin kalau tidak ulama Ashabul Kasaf.
Terbukti apa? Sederhananya, minimal di Petung ini dari 1 abad yang lalu sedang dirasakan nikmatnya menjadi warga, nikmatnya ngurus NU, nikmatnya menggerakkan potensi kekuatan NU. Nah, ini jangan sampai kendor dan jangan sampai menemukan satu titik kejenuhan. Nah, solusinya pahami perjalanan dan tahapan-tahapan berdirinya bangsa ini, hadirnya Nahdlatul Ulama pada bangsa ini, sampai kemudian diterjemahkan dan diaplikasikan dalam program-program yang selalu menjadi jawaban kebutuhan masyarakat. Semoga saja kemudian tahun depan dirubah beasiswanya, kalau bisa, karena di Petung ini adalah rata-rata petani Pak Kades, petani, maka kita sekolahkan kader-kader IPUNI PBNU untuk sekolah pertanian, sehingga petani tidak lagi hanya mengandalkan curah hujan dan musim, tapi kemudian bisa memanipulasi cuaca sehingga sepanjang tahun kita bisa panen. Ansor sudah memulainya dengan tanaman hidroponik ya, walaupun belum dapat hasilnya kira-kira, dan kayaknya nek diserano Ansor itu ya orang balik segini. Jadi jenengan belajar ikhlas mawon modal yang telah diberikan sahabat-sahabat Ansor. Sing penting paralone seono ngoten mawon. Soal untunge kita doakan dengan husnudon mawon. Sakjane mending ibu-ibu muslimah dan fatayat. Jelas bati wong ora ditokno blas kok. Nah, adik-adik penuh harus membackup bagaimana mensinkronisasi gerakan yang ada, sehingga bapak-bapak yang kencengnya seperti ini sama harus mampu menerjemahkan dan menjawab, melakukan, sehingga bapak-bapak iki saya suwe saya tuwa. Pemane ibu-ibu sing wis nok pinggir, nok ngisor barang niku rata-rata antara fresh care dengan skin care pun mboten saged bedakno. Wis pokoke ana rollinge ngene. Artinya apa? Bahwa situasi dan kondisi ini kita sebagai generasi muda, Gen Z, Gen Alpha atau generasi-generasi yang lain ini kemudian jangan sampai terputus dengan generasi-generasi beliau-beliau yang di depan ini. Ide, gagasan, restu, bahkan saran itu tetap kita butuhkan, karena tidak mungkin kita berjalan sendiri di zaman dan era kita sendiri, karena era hari ini juga karena ada sejarah yang telah dilalui oleh para pendahulu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya berharap bahwa situasi dan kondisi hari ini, antara ke-NU-annya, antara kepemudaannya, antara digitalisasi dan lain sebagainya, itu kalau kemudian kita sinkronkan, kita komunikasikan, maka gerakan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu di ranting Petung ini kita medsoskan menjadi sebuah laboratorium informasi yang menjadi inspirasi di ranting-ranting yang lain. Jujur sebenarnya kula niki nggih izin, Pak. Derajat itu bukan gerakan S3-nya, Pak. Kalau mengandalkan orang ziarah, mestinya setiap hari Senin dari 7 kota. Saat Covid kemarin, setiap hari Senin kita membuka itu antara 2 juta sampai 3 juta. Itu Covid. Kalau tidak Covid bisa dipastikan 4 sampai 5 juta per minggu, bukan dari warga setempat, maksudnya dari para peziarah. Nah, kalau kemudian digabungkan, masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Saya membayangkan
tidak mungkin dimiliki petung, tidak mungkin dimiliki ranting-ranting yang lain, hanya derajat. Kalau kemudian bisa punya rumah singgah para peziarah, kader-kader penggerak NU, penerus-penerus NU, biar tidak menjadi seakan-akan ziarah itu menjadi bisnis religi. Apalagi momentum politik. Kelompok tahlil fatayat muslimat diberangkatkan 3 bis. Niku NU ne pun seneng. Wis muiles pokoknya, wah iki kader terbaik, hanya menyewakan bis, dhewek jajane yang nggawa dhewe, mangane dhewe. Niku NU niku NU sempurna jenengan, NU aliran Roh Kudus. Ikhlas banget ber-NU. Apa maneh nang tuku bakso, tuku pentol lek makam-makam niku dimasak dina Kamis dinget, dituku dina Senin. Ya enak wae pancene. Wong NU mbote sak minggu dinget, dituku maneh jarine enak wong ndek petung ra ono. Tapi kanggone wong derajat ya Allah, indengan didol. Ndeloke wis ora arep. Jadi peziarah itu karena barokahnya para waliullah. Dan tradisi ini hanya dimiliki oleh orang NU. Maka suatu saat selain beasiswa untuk menyekolahkan sarjana pertanian, syukur-syukur petung tahun 2027 mempunyai bis sendiri untuk ziarah. Loh ningali hasilnya sama wonten ya, Pak. Dikasih nama Nugo, NU pergi. Di jalan-jalan terus ndane nang petung duwe bis aja akeh-akeh lah. 5 wae pun. Nek mabarot dan lain sebagainya ra usah kok ndek kiwa tengene pun wonten. Nah, yang belum ada di Jawa Timur ini, Ranting mempunyai bis khusus ziarah. Timbangannya ambulan. Kita berdoa jangan sampai ada orang sakit. Nah, lapo kok tuku ambulan? Apa meneh mobil siat? Mobil siaga. Kita cukup dijamin negara soal gizi kita, maka generasi penerusnya tidak mungkin ada penyakit. Maka kalau sudah sehat kita healing bersama ziarah para wali-wali Allah. Masuk? Dan hakul yakin dari usaha yang ada, anggap saja 1 ton Pak per hari beras, itu berapa keuntungannya? Dari air mineral, dari internet, dari usaha-usaha yang lain, hakul yakin putaran per hari per bulan pendapatannya Ranting petung tidak kurang dari 20 sampai 25 juta. Kalau dijumlahkan 1 tahun, maka 2027 pada saat Hari Santri 22 Oktober kami harus melihat bahwa launching bis Ranting NU. Tepuk tangannya kok gak yakin plus ini ya. Apa maneh sing ngisor gak mungkin tanda tangan tepuk tangan. Nyipi. Nah, inspirasi dan kekuatan yang jenengan miliki adalah sebuah aset yang nom-nom ojo sampai kakean delok drajin, baik meloloh maupun free reel dan lain sebagainya. Khawatirnya tiba-tiba ada mindset bahwa tidak lagi ada perkenalan ta'aruf ditengi dhisik baru dirabi. Ini drajin yang luar biasa mengkhawatirkan. Ini NU harus hadir. Sibukkanlah diri sampean untuk menjadi relawan-relawan pengumpul S3, menggerakkan kegiatan-kegiatan Ranting NU daripada sampean kemudian menjadi korban drama Cina. Khawatir kula sing IPI penuh, setiap perjalanan ono watu sodo apik tiba-tiba digoleki.
gowo mulai, jangan-jangan ada gioknya. Sampai wortel kira-kira dianggap gingseng 100 tahun. Imajinasi ini membodohkan kita semuanya, dan ini kita tidak bisa meninggalkan. Sehingga NU-Net hadir ini bukan untuk mengakses itu semuanya, tapi untuk mengabarkan bahwa petung adalah menjadi petunjuk keuntungan yang disingkat petung tadi itu. Petunjuk keuntungan bagi orang-orang yang menjadi muharrik Nahdlatul Ulama. Paling akhir, semoga kita semuanya diberikan kenikmatan dan kesabaran yang barokah, kesehatan yang barokah, dan keikhlasan berkhidmat dalam Nahdlatul Ulama. Saya mohon MC nanti yang doa yang sepuh mawon. Kita akhiri dengan doa majelis. Bersama-sama kita membacakan sholawat burda. Semoga apa yang kita lakukan, kita semuanya dibariskan menjadi santrinya Mbah Hasyim, dimasukkan surganya melalui ganjaraning ramut NU. Terlebih kesehatannya barokah, rizkinya cukup dan lebih serta barokah. Maulaya sholli wa sallim ala habibita khairil khalq huwal habibul ladzi turja syafa ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin bi barakatil Fatihah. Para kiai, para bunyai, sahabat-sahabat, hadirin, sebenarnya saya ingin menggunakan gaya di PKP, tapi ternyata di tengah-tengah masyarakat khawatirnya ada yang jantungan dan seterusnya, sehingga cukup mengobati kerinduan kula panjenengan sedaya bagi yang sudah ikut PKP NU, dan semoga yang belum bisa ditakdirkan bisa berbaiat di thariqah Nahdlatul Ulama, sehingga apa yang saya katakan di depan tadi, kesempurnaan hidup kita adalah ketika wafat dalam kondisi bertugas di Nahdlatul Ulama dan berstatus sebagai syahid karena kita berjihad untuk menegakkan kalimatillah dan khidmat kepada para pendiri penerus, para alim ulama. Sekali lagi mohon MC silakan ditunjuk beliau yang sepuh yang mendoakan forum ini sehingga pertemuan halal bihalal pada malam hari ini kita diberikan ngapura sedoyo tidak ada yang salah lagi dan kita kembali 000 dan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, berjalan dan menjalankan tugas rencana apa yang dilakukan oleh pengurus ranting NU bersama lembaga dan para banomnya. Semoga kita semuanya sekali lagi diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankan tugas. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.